Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Bak Milka Bak. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan dibintangi oleh Farkan Akhtar sebagai Milka Singh. Film Bak Milka Bak merupakan film yang menceritakan tentang kisah nyata dari seorang yang dijuluki Flying Six, yaitu seorang pelari juara Olimpiade dunia bernama Milka Singh, yang dulunya hidup dalam ketidakjelasan karena nasib keluarganya semasa perang sipil selama partisi India-Pakistan dan tunawisma untuk menjadi salah satu atlet paling ikonik di India. Eits, sebelum lebih lanjut, jangan lupa follow IG terbaru Mimin ya guys. Linknya ada di deskripsi. Kalau sudah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Film dimulai pada tahun 1960, pada waktu Summer Olympic di Roma, di mana Milka Singh terkenal sebagai pelari tercepat di Eropa dan memegang rekor dunia pada saat itu, juga dikenal sebagai Santanya India. Lomba lari 400 meter pun dimulai dengan senapan. Milka Singh berlari sekuat tenaga dan meninggalkan peserta lain jauh di depannya. Pelatih Milka menyemangatinya dan berteriak, "Lari Milka, lari!" Dan saat itu Milka mengingat masa lalunya. Akhirnya konsentrasinya buyar. Bahkan dia menengok ke belakang dan akhirnya dia berada di posisi keempat di pertandingan tersebut. Kabar tersebut tersebar ke seluruh dunia dan menjadi petaka besar bagi India. Lanjut cerita, Milka menerima telepon dari pelatihnya yang bernama Ranveer Singh. Dia memberitahu Milka bahwa Menteri Jawaharlal Nehru memintanya untuk ikut serta dalam perlombaan lari yang akan digelar antara India-Pakistan. Namun Milka menolak untuk datang ke Pakistan. Akhirnya Menteri Jawaharlal Nehru memerintahkan Mr. Werda dan Ranveer untuk membujuknya dan pergi ke kampung Mika di Chandigarh. Keesokan hari, mereka bertemu di gerbong kereta dan pelatih Ranveer membawa seorang pria bernama Gurudev Singh. Ternyata dia pelatih Milka sekaligus atasannya semasa Milka berada di angkatan militer. Kemudian Tuan Weda menanyakan alasan Milka tidak mau mengikuti pertandingan tersebut. Dan akhirnya Gurudev menceritakan masa lalu Milka, di mana dia bertemu 6 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1954 di Secunderabad, pusat pelatihan tentara. Setiap tahun banyak pemuda yang mendaftar menjadi tentara, salah satunya Milka Singh, dan pimpinan pasukan tersebut bernama Veerapandiyan yang terkenal sangat tegas. Vishram! Suatu hari, Gurudev menjelaskan kepada para anggota militer bahwa akan diadakan lomba lari 6 km dan 10 tercepat akan dilatih oleh Gurudev untuk bersaing di Brigade Game. Dan pimpinan Veerapandiyan menambahkan, bagi 10 pelari tercepat akan mendapatkan reward bebas tugas bersih-bersih selama 10 hari dan segelas susu plus 2 telur ayam kampung. Singkat cerita, Milka masuk 10 pelari tercepat dan dia terpilih untuk mengikuti Brigade Game. Suatu ketika saat Milka mengikuti perlombaan Brigade Game, dia bertemu dengan Sir Singh Rana yang memakai jaket kebanggaan India. Milka sangat terinspirasi untuk mendapatkannya. Namun saat dia bertanya bagaimana untuk mendapatkan jaket tersebut, Milka justru direndahkan oleh Sir Singh. Saat di ruang ganti, Milka melihat jas atlet Sir Singh. Dia iseng mencoba jaket itu dan bergaya. Sayangnya Sir Singh melihatnya. Dia dikira mencuri dan dihajar oleh mereka. Gurudev datang melerai dan memarahi Milka. Dia berkata, "Kau mau juga? Jaket tim India. Itu nggak mudah. Kau harus berjuang untuk mendapatkannya. Lawan dia. Apa kau bisa melawannya? Apa kau punya nyali?" Milka dengan teguh menjawab, "Ya, aku bisa." Melihat itu Gurudev menjawab, "Kau pasti akan mengalahkan ribuan Sir Singh Ranas." Singkat cerita, perlombaan Brigade Game pun dimulai.
Perlahan Milka berada di posisi terdepan meninggalkan lawannya. Namun sebelum sampai di garis finish, insiden menimpanya. Kakinya terkena batu tajam karena dia tidak menggunakan sepatu, sehingga dia pun kalah di pertandingan tersebut. Tapi karena kegigihannya, dia terpilih sebagai bagian atlet negara. Gurudev pun menyemangatinya dengan berkata, "Dimanapun batu bisa melukaimu, kau harus bisa mengatasinya dan berusaha lebih keras lagi. Jadi tak ada yang mustahil bagimu." Milka Singh orang yang polos dan atlet yang berbakat. Pak Weda sangat tertarik mendengar cerita Gurudev. Namun dia masih bingung kenapa Milka tidak mau ke Pakistan. Dan Gurudev pun melanjutkan ceritanya. Di mana tahun 1947, jutaan orang merayakan kemerdekaan India. Sementara jutaan orang lain berkabung karena pembagian wilayah dan menjadi pengungsi. Milka salah satu dari mereka. Desa barunya jatuh di pihak lain tepi perbatasan Pakistan. Dia hanyalah seorang anak kecil yang kira-kira 10-12 tahun umurnya. Dia pergi ke Delhi untuk mengungsi dan menjalani hidupnya sendiri karena dia terpisah dari keluarganya. Kondisi di pengungsian semakin memprihatinkan. Orang-orang hanya memikirkan nasibnya sendiri. Bahkan untuk makan sehari-hari, Milka harus berebut dengan para pengungsi lainnya. Tak jarang dia tak kebagian makanan yang seadanya. Setiap hari, Milka selalu mendengarkan panggilan di toak pengungsian, berharap ada keluarga yang mencarinya. Hingga suatu hari lagi, saat dia makan, tiba-tiba di toak, nama Milka dipanggil berkali-kali. Milka pun meninggalkan makan siangnya dan segera berlari ke markas tentara. Akhirnya Milka bertemu dengan saudari perempuannya yang masih hidup bernama Isri. Isri tidak dapat menahan kesedihannya melihat kehadiran Milka di hadapannya. Dia segera membawa adik tercintanya ke tenda pengungsian. Dia terus memeluk adiknya seharian. Hingga saat suaminya pulang, dia memarahinya karena Isri asik bersama adiknya hingga lupa melayani suaminya. Hal itu membuat Milka marah dan keluar dari tenda. Hingga saat Isri keluar, Milka pun berjanji akan selalu menjaga Isri. Keesokan hari, Milka diganggu oleh seorang anak pengungsi. Milka pun melampiaskan amarahnya, sehingga dia dikeroyok oleh sekumpulan anak pengungsi lainnya. Saat Milka hendak pulang, dia dicegat oleh segerombolan anak yang melihatnya bertarung. Mereka mengajaknya bergabung dengan gengnya, namun Milka menolak, lalu pergi meninggalkan mereka. Sesampainya di tenda, Milka selalu terbayang perlakuan kasar suami kakaknya, Badri, serta tawa penghinaan dari saudara kakak iparnya itu. Dia pun mengacak-acak tendanya dan membuat Badri marah. Milka pun dikejar oleh saudara Badri. Dia lari sekencang-kencangnya dan tiba-tiba dia ditolong oleh teman barunya. Milka akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan teman barunya karena dia tidak ingin selalu ditindas. Bergabung dengan geng kecil, maka dia bisa melawan kekerasan yang selama ini dia terima. Mereka mencuri batu bara dari kereta api yang lewat untuk mendapatkan uang dan dikejar-kejar petugas sudah menjadi hal yang biasa baginya. Pekerjaan itu selalu dia lakukan hingga dia dewasa sambil menjaga kakaknya, Isri. Lanjut cerita, Milka bertemu dengan seorang gadis bernama Biro yang membuat dirinya jatuh cinta untuk pertama kalinya. Milka terus berusaha mendekatinya dan membawakan air setiap hari. Hingga lama-lama, Biro akhirnya jatuh cinta juga kepada Milka. Suatu ketika Biro marah setelah mengetahui bahwa pekerjaan Milka adalah seorang preman dan pencuri. Milka lalu berjanji kepada Biro, dia akan berhenti menjadi preman dan dia berjanji akan berbuat sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Lalu kembali pada Biro. Milka meminta Biro agar mau menunggunya, dan Biro pun menyetujui permintaan Milka. Suatu hari Milka naik kereta api. Dia diminta oleh kondektur untuk menunjukkan karcis, tapi Milka tidak memiliki karcis tersebut. Sehingga Milka kabur dan dikejar oleh kondektur tersebut. Saat kabur, dia teringat kembali masa lalunya. Sehingga dia tiba-tiba marah dan melukai tangan kondektur dengan pisau.
Akhirnya Milka ditahan di kantor polisi. Namun tak lama kemudian, dia dibebaskan oleh istri dengan memberikan kedua anting emasnya sebagai jaminan untuk pembebasan Milka. तेरी सोने दी बालियां कहाँ? Milka pun merasa menyesal. Milka mulai mengikuti pemilihan untuk masuk tim India. Gurudev pun memperkenalkan Ranveer, pelatih tim India untuk pertama kalinya. Saat latihan, Milka selalu berlatih keras, menyesuaikan diri, berlari menggunakan sepatu. Milka terus berlatih hingga mulai terbiasa. Tapi suatu malam, Sersing dan pelari lainnya melukai kaki Milka agar tidak dapat mengikuti seleksi lari. Hal itu membuat Gurudev dan Ranveer memintanya untuk tidak mengikuti seleksi sampai kakinya sembuh. Keesokan harinya, Milka memaksakan diri untuk tetap mengikuti tahap seleksi. Walaupun Gurudev dan Ranveer menghalanginya, dia tetap gila, nekat mengikuti balap lari. Perlombaan pun dimulai. Walau dengan kaki terluka, Milka berusaha untuk tetap lari sekuat tenaga. Hingga Milka berhasil mendapatkan juara pertama dan mengalahkan Sersing. Dengan kondisi kaki terluka saja dia mampu, apalagi kalau sehat. Oleh karena itu, Milka pun terpilih untuk masuk tim India. Bahkan dia memecahkan rekor terbaik nasional dan berhak mendapatkan jas impiannya sebagai tim nasional India. Lalu dengan bangga, Milka menemui kakaknya. Dia meminta kakaknya untuk mengenakan jas tersebut dan meminta kakak merogoh kantong. Istri pun terkejut setelah dia mendapatkan anting-anting emas. Istri merasa terharu dan bangga sekali dengan adiknya itu. Setelah menemui kakaknya, dia pun pergi menemui Biro, kekasihnya dulu. Namun dia tidak bertemu Biro dan malah bertemu seorang preman. Tak lama Mardi, sahabat lamanya, datang dan menjelaskan bahwa Biro sudah lama pindah dan sudah menikah. यार उसकी शादी हो गई। Hal itu membuat Milka merasa patah hati. Namun untungnya, Gurudev berhasil meyakinkan Milka untuk tetap semangat. Masih banyak perempuan cantik dan hebat di luar sana. Milka harus fokus karena sebentar lagi dia akan terbang ke Australia. Akhirnya pada tahun 1956, Milka sampai di Australia dan bersiap untuk mengikuti Olympic Games yang diadakan di Melbourne, Australia. Dia pun diperkenalkan dengan Pak Peter Hamilton, penasihat teknis juga sang juara di masanya. Dia dan teman setim disuruh menginap di rumah Pak Peter. Saat di rumah Pak Peter, Milka pun bertemu dengan Stella, cucu Pak Peter. Stella mengajaknya jalan-jalan melihat kota Melbourne. Tapi lama-kelamaan, mereka pun saling jatuh cinta. Hingga keesokan harinya Milka terlambat untuk mengikuti latihan. Dia ditegur oleh pelatih. Dia pun memperingatinya bahwa Milka harus mengikuti penyisian lomba lari 4 hari lagi. Dia juga memintanya untuk fokus, karena jika Milka tidak memenuhi syarat, dia akan dikeluarkan. Sehari sebelum lomba lari, Stella kembali mengajak Milka jalan-jalan bersama. Jadi tujuan menjadi tidak jelas. Jatuh cinta membuat konsentrasinya buyar. Alhasil keesokan harinya saat lomba ini dimulai, stamina Milka jadi berkurang dan menyebabkan kalah dalam perlombaan bergengsi tersebut.
Milka merasa terpukul. Dia menyalahkan diri sendiri atas tindakannya yang lebih memilih menghabiskan waktu untuk berpacaran. Saat kembali ke India, di dalam pesawat, Milka meminta Ranveer untuk menuliskan angka rekor lari 400 meter yang harus dia pecahkan. Ranveer pun menuliskan angka tersebut, yakni 45,9 detik. Dan saat itu Milka berusaha lebih giat dan terus berlatih dengan keras. Hingga membentuk ototnya semakin baik. Perizad, seorang atlet renang wanita, tertarik dengan tubuh kekar Milka. Dia mencoba menggoda Milka. Tapi Milka menolak secara halus. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Dia berkata, "Maaf, bukannya aku merendahkanmu, tapi aku sedang bertarung dengan diriku sendiri." Singkat cerita, ajang Asian Games di Tokyo, Jepang tahun 1958 pun segera dimulai. Di sana Milka bertemu dengan lawan tangguh asal Pakistan bernama Abdul Khalid. Saat itu pelatih Pakistan meremehkannya. Bahkan dia juga berkata, "Ku dengar kau lari karena ingin menjauhi Pakistan kan? Sejak saat itu kau mulai lari kan? Untuk kabur dari orang Pakistan." Hal itu membuat Milka kembali teringat masa kecilnya. Lomba lari pun dimulai. Dia berhasil mengalahkan Abdul Khalid dan meraih medali emas. Sejak saat itu, Milka terus mendapat medali emas di ajang kompetisi lari lainnya. Dan karena dedikasinya, Milka diangkat sebagai seorang perwira TNI Angkatan Darat. Semua teman-teman dan atasannya pun sangat bangga kepadanya dan menghormatinya. Namun Milka tetap rendah hati. Dia sangat berterima kasih kepada Guru Dev karena berkatnya dia bisa menjadi sesukses sekarang. Dia pun mempersembahkan medali emas kepada Guru Dev. Lalu perayaan kemenangan Milka pun dimulai. Di sana pula, Milka membakar kertas rekor lari 400 meter karena dia yakin dia bisa lebih cepat dari itu. Lanjut cerita, Presiden Pakistan, Phil Marshad Ayub Khan, menghubungi Jawaharlal Nehru, memberitahu bahwa dia sudah menerima proposal darinya, yakni India-Pakistan Friendship Game untuk menjalin hubungan baik antara kedua negara ini. Jawaharlal Nehru meminta Milka Singh untuk mewakili kontingen India ke Pakistan, namun Milka hanya terdiam. Dia mengingat masa lalunya saat terjadi penyerangan desa tempat dia tinggal, yang memakan korban keluarganya dan harus kabur dari ancaman pembunuhan. Kini desa tempat tinggalnya menjadi bagian dari daerah Pakistan. Ranveer, Gurudev, dan Wada tiba di rumah Milka, namun mereka tidak dapat membahas tentang lomba lari. Mereka hanya memberitahu bahwa Jawaharlal Nehru meminta Milka untuk bertemu. Milka pun bertemu dengan Nehru. Milka menjelaskan bahwa keluarganya meninggal di Pakistan. Kakinya pasti tidak bisa bergerak di sana. Namun Menteri Nehru berusaha membujuknya dengan berkata, "Nak, kau tentara. Negaramu membutuhkanmu sekarang. Jika kau harus berperang dengan dirimu sendiri untuk itu, maka kau harus berjuang." Akhirnya Milka mau pergi ke Pakistan. Saat tiba di Pakistan, Milka tidak hadir dalam konferensi pers yang juga dihadiri pelari Pakistan Abdul Khalid, sehingga pelatih Pakistan merendahkannya dengan berkata,
Dia tidak datang karena dia tahu pergi ke Pakistan merupakan sebuah kesalahan. Ternyata Milka pergi menuju ke desa tempat tinggalnya dulu dengan melawan rasa takutnya dan untuk melawan pikiran yang selalu mengganggunya. Namun saat sampai di sana, tangisan Milka pecah. Dia teringat kembali keluarganya. Saat setelah terjadi penyerangan itu, Milka kembali lagi ke rumah untuk mencari ibunya. Sayangnya dia mendapati ibunya terbujur kaku bertumpuk-tumpuk dengan jasad lainnya. Seorang anak kecil mendekati Milka dan menyuruhnya agar tenang, tapi dia teringat sesuatu dan mengambil sebuah foto. Ternyata Bolu, si anak kecil ini adalah anak sahabat lamanya yang masih hidup bernama Samprit. Milka seperti mendapat semangat baru setelah bertemu dengannya dan tak menyangka ternyata Samprit masih hidup sepertinya. Dia mendapat pencerahan dari Samprit dan memutuskan tidak gentar dan terus berjuang terutama melawan rasa traumanya. Singkat cerita, seluruh India berkumpul mendengar siaran radio langsung dari Stadion Gaddafi Lahore. Sebelum perlombaan dimulai, pelatih Pakistan berkata padanya, "Bisa saja ini perlombaan terakhir dalam hidupmu." Namun dengan santai, Milka menjawab, "Itulah kenapa aku berlari." Tiba saatnya perlombaan lari dimulai. Semua orang memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan lomba lari. Masyarakat India berharap Milka Singh menjadi juara. Pistol ditembakkan dan lomba telah dimulai. Abdul Khalid dari Pakistan berada di depan. Sepertinya Khalid bisa dengan mudah memenangkan pertandingan. Tapi tiba-tiba Milka Singh mengejar dan satu persatu meninggalkan lawannya di belakang. Dengan mudah Milka menyusul Khalid dari Pakistan. Milka seolah-olah telah mengepakkan sayapnya dan berlari seperti terbang. Akhirnya Milka memenangkan perlombaan persahabatan tersebut. Dan dalam rangka merayakan kemenangan Milka Singh di Pakistan, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru mengumumkan pada masyarakat bahwa setiap tahun, tanggal dan hari ini akan menjadi hari libur sebagai bentuk penghormatan untuk Milka. Dalam penyerahan medali emas, Jenderal Ayub Khan dari Pakistan memberi julukan kepada Milka yaitu The Flying Six. Dia berkata, "Pakistanlah yang memberi gelar ini untukmu dengan kebanggaan dan kehormatan." Milka Singh lahir pada 20 November 1929 di Govindapura, Pakistan dan wafat pada 18 Juni 2021. Namanya akan dikenang di India selamanya dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.